Apa? Biji kopinya. Nah, gimana Bu Suci? Saya pengen tahu nih berapa sih biaya kuliah di Poltek gitu loh. Biaya kuliah sebetulnya sangat terjangkau Pak, karena sebetulnya kita punya tahapan. Jadi pembiayaannya itu bisa dicicil atau diangsur gitu ya, per tahap gitu. Oke. Jadi biasanya dalam 1 tahun itu atau satu tahun ya biasanya itu 1 tahun ada 10 tahapan. Guys, kita udah mau masuk ke lobi. Kita mau jemput tamu kita. Tamu istimewa. Lagu jadul banget tuh lagunya Vina. Oke, kita tunggu beliau sebentar lagi. 3, 2, 1. Oke. Nah. Hai. Aduh. Ya guys, kita udah bersama tamu kita. Maaf Bu, masker sama seatbelt Bu. Oke. Ah, Saya pakai dulu deh. iya. Saya boleh buka masker nih? Boleh Bu, jangan dibuka kameranya Bu. Gimana Pak Bagas? Ya, alhamdulillah hari ini sehat. Ya guys, sesuai dengan janji saya, hari ini saya akan mengantar Kepala Biro di Politeknik Syahid yang tadi saya bilang muda, cantik, pinter, wah udah komplit semua dah. Waduh. Nah, ini beliau sekarang lagi ngambil S3, keren kan? Ini bikin gue minder sebenarnya nih. Nah, iya. Tapi ya emang beliau emang interested di bidang pendidikan. Nah, kita mungkin nanti akan kita gali siapa sih beliau ini nih. Nah, gitu. Soalnya S3-nya juga nggak main-main di universitas yang terkenal lah gitu. Salah satu universitas terbaik. Jadi emang berarti kan susah masuk situ ya. Nah, Selama ada niatnya susah Pak Bagas. oh gitu ya. Nah. Oke, perkenalkan Ibu Suci Sandi. Nah, ini ada di sebelah. Gimana Bu? S3-nya Bu? Kayaknya udah mau selesai. Alhamdulillah Pak Bagas, disertasi saya ini sudah di tahun ketiga ya. Sekarang saya kuliah di tahun ketiga, jadi sedang proses penyusunan disertasi, baru kemudian penilaian dan sidang tertutup. Itu sih Pak Bagas. Nah, kelihatannya enak ya ngomongnya disertasi ke-1, ke-2, ke-3. Cuman kalau kita ngejalanin kayaknya kitanya setengah mati tuh banget tuh. Betul. Karena nggak gampang tuh pasti. Betul, perjuangan sih Pak Bagas ya. Nah, apalagi beliau sambil kerja dan menduduki satu posisi penting di Politeknik Syahid, waduh, nggak kebayang deh. Bukan betapa sulitnya, tapi betapa pinternya ngatur waktu. Nah, ini yang guys mesti tahu bahwa jangan bilang sulit. Jadi betapa hebatnya, sulitnya diganti sama hebat. Hebat, ya? Iya betul, hebat ngatur waktu. Nah, gimana tuh Bu Suci ngatur waktu antara kuliah, kerja, keluarga? Ini kan semuanya serba urgent, semuanya serba penting gitu. Betul. Nah, gimana tuh Bu Suci? Oke. Jadi memang kita kan berupaya untuk menjalani 3 peran ya. Kalau saya kebetulan memang seorang ibu, kemudian juga saya diamanatkan untuk menjabat sebagai Kepala Biro di Politeknik Syahid, dan juga saya sedang menyelesaikan kuliah disertasi saya, kuliah S3 saya di Universitas Gadjah Mada. Memang cara membagi waktunya itu memang harus kita punya strategi tertentu ya Pak Bagas ya. Jadi biasanya saya untuk
membaca itu pada sela-sela istirahat, istirahat di kantor, atau pada saat setelah pulang dari kantor itu biasanya saya ada baca. Itu baca itu menjadi kewajiban buat saya setiap hari, Pak Bagas. Jadi sebagai tabungan saya. Nah, kemudian saya biasanya setelah saya pulang itu saya baca sedikit, kemudian saya bercengkerama dengan anak-anak dan keluarga. Nanti setelah mereka istirahat semuanya, baru saya mulai lagi nih, Pak Bagas. Biasanya saya ngetik lagi sebentar untuk menyelesaikan disertasi. Istirahat, jangan lupa istirahat itu juga penting ya. Jadi gitu. Sesibuk apapun kita. Peran megang 3 peran nggak perlu istirahat. Waduh, gitu. Robot kali Pak Bagas. Jadi biasanya saya istirahat dulu sekitar jam 12 sampai jam 4 gitu. Biasanya saya istirahat. Jam 4 saya mulai lagi, Pak Bagas. Saya mulai lagi baca, kemudian saya neruskan pekerjaan saya, disertasi saya. Nanti jam 6 tuh saya udah berangkat kantor, Pak. Nah, jadi kalau di kantor tuh biasanya saya fokus tuh ngerjain kerjaan kantor, koordinasi sama tim dan lain-lain. Sampai waktu istirahat lagi. Nanti waktu istirahat lagi baca-baca sedikit. Seperti itu sih, Pak Bagas. Guys, lihat. Kalau orang mau sukses emang harus kerja keras. Yang penting di-enjoykan aja, dijalani dengan hati yang bahagia, kemudian dijalani dengan perasaan yang senang, itu pasti akan nyaman-nyaman aja sih, Pak Bagas. Nah, gitu. Ini nih bedanya kita nih. Saya bilang kalau saya mungkin sebagian teman-teman juga ngebaca itu kayaknya males banget gitu. Pelajaran yang paling saya sebelin tuh membaca gitu ya, loh. Nah, inilah mungkin ya makanya namanya jadi beda gitu kan. Ya emang orang mau pintar emang harus banyak belajar salah satunya dengan membaca. Nah, guys, sekarang coba kita tanya nih, beliau kan kepala biro di Politeknik Sahid, bidang penelitian, marketing, riset ya. Wah, itu bidang yang sebenarnya sama orang tuh bisa dijauhin tuh kalau penelitian gitu. Marketing juga gitu, orang males gitu karena marketing dianggap posisi yang rendah, riset orang males ngitung-ngitung sama analisis. Nah, sementara nih Bu Suci nih emang keren banget nih dia nih. Yang orang hindarin malah justru diambil sama dia. Nah, sekarang kita coba kita gali nih. Kita pengen tahu nih harapan Ibu dari mahasiswa Politeknik Sahid ini apa sih, Bu? Gitu. Harapannya untuk mahasiswa ya? Iya. Mahasiswa ini kan berarti kita di era society ya, eranya digital gitu ya, Pak Bagas ya. Dan kebetulan anak-anak mahasiswa kita pun untuk generasi saat ini tuh paling banyak tuh generasi Z, generasi yang fasih akan digital gitu. Jadi mereka itu sangat memiliki karakter yang kreatif, yang inovatif, yang sangat banyak dengan ide-ide gitu ya. Jadi bagi mahasiswa-mahasiswi yang sedang berkuliah, saya rasa kerahkan seluruh kemampuan atau kemampuan daripada masing-masing itu untuk belajar apa yang mereka sukai atau yang mereka passion gitu ya. Karena kedepannya gitu ya, kompetisi di luar sana itu luar biasa sekali. Jadi dituntut untuk mahasiswa itu menjadi super kreatif, super inovatif gitu ya. Dan begitu juga mahasiswa itu perlu belajar untuk berkoordinasi, berorganisasi, menggunakan kemampuannya dia yang lain, yang non akademik ya. Kemudian mereka tingkatkan skillnya mereka dari situ, pastinya mereka akan memiliki kompetensi yang luar biasa, baik itu hard skill maupun soft skill. Wis, ya, keren. Itu sih. Nah, emang untuk kalau saya kemarin sempat bilang kalau kita mau kerja kita cukup punya hard skill. Tapi kalau kita mau berkarir nggak cukup hard skill, tapi betul. perlu soft skill. Perlu sekali. Justru soft skill itu sebenarnya yang paling utama menurut saya. Nah, gitu ya.
itu guys. Jadi di Politeknik ini ternyata soft skill pun udah kita berikan dari awal. Betul. Nah, jadi emang kita membekali teman-teman ini bukan cuma jadi pekerja aja, tapi juga bagaimana mereka bisa berkarir di industri. Ini Iya. keren banget nih. Betul. Belum tentu semua kampus punya visi yang seperti ini nih. Karena kita punya Sahidian Core Value, Pak Bagas. Jadi Sahidian Core Value ini adalah mengasimilasi dan mengkolaborasikan antara kurikulum ya dengan soft skill. Nah. Gitu. Jadi mata kuliah ya dan semuanya itu kurikulum kita itu sudah diasimilasi dengan soft skill enhancement. Jadi mudah-mudahan itu menjadi menjamin anak-anak kita itu memiliki soft skill yang bagus dan siap untuk menghadapi era kedepannya gitu, Pak Bagas. Nah, oke guys, dari tadi kita nyebut soft skill ya, ada hard skill. Nanti kan istilah asing nih, mungkin nggak semua dari kita ada yang ngerti nih. Betul. Hard skill tuh apa sih gitu, soft skill tuh apa sih, dari tadi diomongin. Jadi gue cuma nunduk-nunduk aja gitu, nggak ngerti nih apaan nih gitu. Nah, bisa nggak Bu kasih tahu apa sih bedanya soft skill sama hard skill gitu? Sebab yang tahu kita misalnya kayak anak-anak sekarang, taunya software kan gitu. Hardware nah, gitu. hardware. Nah, sementara soft skill nih ada lagi nih gitu. Oke. Nah, apa tuh Bu? Biar teman-teman nih jelas nih gitu. Skill itu kan sebenarnya kemampuan ya, keterampilan, hard and soft gitu ya. Jadi perbedaannya itu sebetulnya kalau hard skill ini bisa dilihat secara physically, secara kasat mata tuh, secara kasat mata mereka misalkan ya mahasiswa memiliki kemampuan table manner, misalkan kemampuan membuat misalkan membuat pastry, membuat making bed gitu ya. Itu kan tampilan atau fisik itu kelihatan dari hard skillnya mereka. Mereka punya keterampilan untuk membuat sesuatu, untuk melakukan kegiatan mereka sehari-hari, untuk melakukan as a profession mereka, gitu ya. Tetapi untuk melakukan itu, gitu kan, untuk melakukan hard skill itu perlu juga ada soft skill. Misalkan mereka mau belajar, mereka memiliki sifat ingin belajar, rasa ingin tahu, kemudian kreativitas, kemudian ide-ide yang muncul daripada pembelajaran itu, kemudian juga attitude ya, attitude mereka pada saat mereka melayani tamu misalkan di hotel, mereka tuh harus punya itu. Jadi untuk menjalani hard skill, mereka harus punya basic soft skillnya yang bagus gitu. Attitude-nya mereka, cara mereka berbicara, cara mereka melayani tamu. Ya, jadi semuanya itu sebetulnya pembawaan daripada personal itu, dan itu harus bisa di enhance, bisa di improve gitu, sesuai dengan kita sebagai pelayan gitu kan istilahnya gitu. Kita kan sebagai bekerja di hospitality industry, di tourism industry gitu. Seperti itu sih. Oke. Ini kan kita kemarin udah ngelewatin masa pandemi. Betul. Terus Sahid juga udah berdiri sampai 39 tahun kalau nggak salah ya infonya. Berarti itu kan udah cukup lama sekali. Nah, mungkin pada sebelum era pandemi Poltek Sahid nih gampang cari mahasiswa karena satu mungkin brand kita juga udah dikenal. Yang kedua juga kita punya jaringan alumni yang baik, yang bagus. Terus kita juga punya hubungan industri yang bagus. Nah, pada saat pandemi kemarin nih, karena Ibu di marketing nih, strategi apa sih Bu gitu? Karena saya dengar-dengar nih kampus lain juga pada turun nggak keru-keruan nih kan gitu nih. Nah, apa sih kiatnya Sahid kok? Kayaknya Sahid nih masih eksis saja nih di masa pandemi gitu. Nah, bisa diceritain nggak Bu? Apa sih rahasianya nih dibalik ini semua nih? Gitu. Waktu sebelum pandemi memang kita itu cukup besar ya Pak Bagas ya. Kemudian
di tahun 2019 itu masih juga bagus. 2020 nih agak sedikit menurun karena posisinya kita emang lagi pandemi. Kemudian pastinya lah ya. Pastinya itu semuanya pasti akan berdampak. Kenapa? Karena mayoritas mahasiswa kita itu sudah bekerja, Pak Bagas. Jadi mereka itu bayar kuliah itu mereka dengan biaya sendiri gitu. Sedangkan mereka tuh bekerjanya itu di hospitality industry, di hotel, di restoran, di cafe, di tourism sector seperti di travel agent dan lain-lain yang pastinya kan memang tourism itu sangat apa ya, terdampak gitu ya dengan pandemi ini gitu. Jadi penurunan itu pastinya juga akan terjadi gitu. Mereka yang mau lanjut kuliah mereka mikir nih, kayaknya gue harus survive dulu gitu daripada gue kuliah dulu. Itu pasti ada mindset seperti itu. Kita wajar, kondisinya itu memang sulit waktu itu. Di tahun 2020 menurun, di 2021 alhamdulillah Pak Bagas ini stabil nih. Jadi meskipun tidak naik seperti sebelum pandemi, tetapi stabil seperti di tahun 2020 dan malah agak naik sedikit gitu. Jadi kami optimis ke depannya insya Allah bisa survive, bisa eksis kembali lebih daripada apa kita ekspektasikan, karena dengan tim yang solid Pak Bagas yang paling penting. Alhamdulillah saya memiliki tim-tim yang sangat solid di sini. Kita penuh dengan ide yang kreatif, kita out of the box, kita menciptakan strategi-strategi yang sesuai dengan zaman saat ini seperti digital marketing. Itu kita menggunakan almost media sosial tuh kita gunakan, baik itu YouTube, baik itu Instagram ya, kemudian lain-lain itu kita gunakan semuanya. Kemudian juga approach ya atau pendekatan dengan beberapa stakeholders terkait dengan tourism sector dan hospitality sector seperti asosiasi IHGMA Pak Bagas, Indonesian Hotel General Manager Association. Kita kebetulan juga udah kerjasama untuk pendidikan di anggota IHGMA yang ada di hotel-hotel mereka untuk lanjut ke kita. Berarti GM yang pada belajar itu Bu ya? Betul, GM dan anak buahnya Pak. Jadi staff-staff operasionalnya pun juga ikut masuk ke Poltek. Nah, jadi pendekatan strategis yang bisa kita lakukan selain digital marketing adalah bekerja sama dengan stakeholder terkait. Kemudian juga dengan desa wisata. Alhamdulillah kemarin juga saya baru ketemu nih sama pengelola desa wisata di Jogja. Insya Allah kita akan ada kegiatan kerjasama juga untuk pengembangan SDM di desa wisata itu. Jadi pengelola yang memang masyarakat lokal kita berdayakan, kemudian kita bisa masukkan ke Poltek ya sebagai mahasiswa Poltek untuk mengembangkan kompetensi mereka untuk mengelola desa wisata. Kan sekarang desa wisata kan lagi hot lagi banget gitu Pak, nih. lagi seksi banget gitu. Iya. Nah, ini sorry nih Bu, kita dari tadi kita Bu banyak ngobrol. Kayaknya ya. Iya. Kayaknya haus juga nih lama. Iya, udara di luar panas juga kan. Banget. Nah. Cuman karena kita nggak boleh stay di Starbucks, ya udah kita drive thru aja. Drive thru aja Pak. Oh sekarang ada ini ya Pak, Starbucks di Sawangan sini ya Pak? Nah iya, rupanya kan ternyata dunia kuliner udah merambah sampai kemana-mana gitu, sampai Sawangan pun udah diincar sama industri kuliner. Betul. Sebentar ya Bu. Iya. Halo. Saya pesan cappuccino ice. Cappuccino ice. Sedang ya? Cappuccino ada paketnya nih Kak, mulai dari 48.000 ukuran kecil. Cappuccino doang udah 44.000. Paketnya maksudnya apa tuh? Sama makanan bundling gitu. Oh, nggak usah. Ukuran sedang aja biasa. Iya, ukuran sedang. Mau Bu, dimanisin nggak? Basicnya pakai iya. nggak pakai gula. Iya, manis. Itu ya vanilla ya? Vanilla, karamel. Vanilla. Iya. Buci? Kopi lagi. Buci apa Bu? Karamel macchiato aja deh yang ice. Satu lagi ice caramel macchiato. Sama ukurannya. Sama. Mau coba biji kopi lain nggak Kak? Nambah 5.000. Apa? Biji kopinya? Iya, diganti. Oh, nggak usah lah. Nggak usah. Ada lagi? Udah, itu aja. Oke, bisa langsung aja. Yuk. Yuk. Sering Pak Bagas ke sini Pak? Sebenarnya sih jarang banget ya. Ini karena kemarin nganterin
Ibu Der ke sini, Oh, terus oke. akhirnya punya pengalaman deh ke daerah Sawangan. Sawangan udah maju, Pak, ini. Jadi Iya, ini makanya. termasuk pasar Betul. kita juga ya, dengan kemajuan infrastruktur Betul. dan juga di Sawangan Betul ini banget. menurut saya ini jadi peluang juga sih untuk Iya. Politeknik Sahid ya. Betul, karena sebenarnya ini kalau saya lihat di daerah Tangsel Mm-mm. saingan kita juga belum banyak gitu ya. Sebenarnya ini peluang pasar yang tinggi Iya, dan industri udah mulai tumbuh, pasti mereka Betul. akan butuh tenaga kerja. betul ya. Mudah-mudahan ya, Pak betul, ya. Betul, Bu. Dari mana lagi suplai tenaga kerjanya kalau nggak dari kita? Yep. Nah, terkait ini Bu, ketika tadi Bu bicara dengan IAGMA, ternyata GM pun sekolah di tempat kita. Ini kan Yes. keren banget nih. Betul. Saya pernah ketemu sama teman dari salah satu perguruan tinggi negeri lah di Bandung. Perguruan tinggi sama vokasi, vokasinya juga sama, pariwisata. Nah, itu sampai saya tanya, kalau GM ngajar Mm-mm. berapa banyak di sini? Wah, GM ngajar nggak berani kita katanya. Alasannya, ya saya mesti expand terlalu tinggi untuk bayar GM. Mm-mm. Nah, di Sahid nih saya dengar ada yang kelas yang mata kuliahnya semuanya itu diajar sama GM. Ini bayangin nih, satu kelas GM semua. Gila, mau bayar berapa? Terus kuliah di Sahid tuh berapa gitu loh. Kalau misalnya harus bayar GM, mahasiswanya bayar berapa kan gitu. Mm-mm. Nah, ini kan sesuatu sesuatu yang keren gitu ya. Apakah mahal ya kuliah di Sahid gitu? Karena harus GM yang ngajar jadi mahal gitu. Nah, ini yang jadi pertanyaan mungkin teman-teman di luar. Kalau mahal ya mahalnya sampai seberapa gitu? Atau jangan-jangan Sahid punya satu rahasia gitu yang treatment sehingga udah diajar GM bayarannya pun juga murah gitu. Nah, ini kan ini lebih gila lagi gitu loh, lebih keren lagi gitu. Nah, mana ada di Pak, awas kiri. yuk. Mana ada kampus yang dosennya praktisi dan praktisi nggak tanggung-tanggung nomor 1 gitu kan. Mm-mm. Nah, itu biayanya murah gitu. Tapi kalau biayanya mahal, ya udah wajar aja kan gitu. Namanya mau kuliah bagus ya perlu ngeluarin ongkos yang cukup lah gitu, yang sesuai lah gitu. Nah, gimana Bu Suci? Saya pengen tahu nih berapa sih biaya kuliah di Poltek gitu loh. Biaya kuliah sebetulnya sangat terjangkau, Pak, karena sebetulnya kita punya tahapan. Jadi pembiayaannya itu bisa dicicil atau diangsur gitu ya, per tahap gitu. Oke. Jadi biasanya dalam 1 tahun itu atau satu tahun ya biasanya itu 1 tahun ada 10 tahapan. Atau bisa pokoknya diangsur. Jadi jangan takut untuk bersekolah di Poltek karena sangat fleksibel gitu ya. Kemudian kenapa tadi ada GM di ngajar teman-teman. ngajar di Iya. mahasiswa Poltek itu karena proses pembelajaran GM yang sekolah di kita itu bukan sebagai student gitu ya. Tetapi dibalik nih polanya Pak Bagas. Jadi GM itu harus menyalurkan ilmunya yang ada di hotel atau industri mereka yang update tentunya kepada para mahasiswa. Nah, itu menjadi nilai mereka, pembelajaran mata kuliahnya mereka yang harus diambil. Nah, jadi kalau misalkan GM itu bukan menjadi student, tapi as a mentor, as a lecturer. Nah, itu dikolaborasikan dengan pembelajaran reguler. Jadi mahasiswa-mahasiswi kita itu bisa belajar dari praktisi yang profesional langsung gitu. Betul. Dan juga si GM-nya ini juga bisa mengupdate informasi, menjelaskan kepada mahasiswa-mahasiswi untuk yang ada di industri saat ini. Jadi semuanya tuh menjadi strategi daripada pembelajaran di Politeknik Sahid. Makanya
Kalau untuk bayar tentunya sangat mahal Pak gitu ya. Apalagi GM itu kan crowded sekali gitu loh betul. di industri. Bisa-bisa hitungannya jam, sementara Betul. ngajar kan, waduh, berapa jam tuh kalau satu GM kan gitu Satu tuh. GM, iya. Jadi kita kolaborasi pembelajaran antara program yang IHGMA ini atau program yang GM sekolah di Poltek Sahid ini menjadi mentor atau as a lecturer buat mahasiswa reguler maupun non reguler gitu sih Pak Bagas. Oke. Nah ini kan keren nih. Kalau kita ke kampus lain, kita disuruh sering dengar kata-kata inovatif, kreatif. Ayo dong, kalian harus inovatif dong, kreatif. Tapi kampusnya nggak nunjukin gitu loh. Betul. Nah di Poltek kampusnya nunjukin kalau dia ternyata kampus yang kreatif, kampus yang inovatif gitu. Nah jadi nggak usah nyuruh orang, tapi dengan kalian kuliah di Poltek, otomatis kalian akan tahu sendiri apa sih inovasi, apa sih kreatif gitu loh. Kenapa sih kita perlu kreatif, kenapa sih kita perlu inovasi. Nah ini udah dicontohin langsung sama kampusnya. Nah ini yang kita jujur aja nggak ada di kampus lain, cuman bisanya nyuruh, tapi nggak jelas gitu. Nah di Poltek, kalau tadi saya masuk ke kampus, saya lihat ada baliho tentang UPW nih Bu. Nah kalau Sahid ini kan dikenalnya emang hotel. Betul. Nah sehingga hotel pun juga, kalau tadi Ibu cerita asosiasinya itu sudah familiar artinya dengan Poltek Sahid. Ditambah lagi nggak cuma asosiasi tapi juga member dari asosiasi itu juga gabung di Poltek, para GM, para HOD. Nah sekarang UPW gimana nih Bu gitu loh. Nah ini nggak kurang santer gitu kedengerannya gitu. Nah coba deh Ibu ceritain kira-kira gimana ya ngangkat UPW ini nih supaya juga Sahid tuh utuh gitu. Jadi ada Poltek, ada hotel, ada juga UPW-nya gitu. Jadi UPW ini memang peminatannya itu memang trennya agak menurun ya Pak Bagas ya. Memang mungkin prestise pekerjaan di hotel itu menurut generasi saat ini itu lebih high gitu ya. Tetapi kita berupaya untuk reborn untuk UPW kita Pak Bagas karena sebetulnya hotel itu tumbuh karena ada destinasi gitu kan. Destinasi pariwisata itu butuh SDM yang berpengalaman, yang kompeten untuk mengelola destinasi tersebut. Sehingga untuk UPW ini kita sedang melakukan upgrade kurikulum Pak Bagas dan juga kita saat ini juga untuk mempersiapkan UPW Reborn karena kita sudah melakukan approach atau pendekatan ke beberapa pengelola desa wisata, kemudian pengelola destinasi dan juga kementerian-kementerian terkait dengan pengembangan destinasi, sehingga pembelajaran daripada UPW ini akan dikolaborasikan dengan stakeholders gitu. Jadi langsung ke fieldnya, langsung ke objeknya gitu. Jadi misalkan dia tour guiding, kemudian bagaimana cara pembuatan paket, how to serve turis gitu ya, kemudian praktek bahasa Inggris dan lain-lain itu kita akan uji coba langsung di fieldnya, di destinasinya itu sendiri. Memang waktu itu sempat sudah dari kemarin Hmm. mau diuji coba, cuma karena pandemi ini destinasi banyak yang belum buka ya. Akibatnya kita melakukan pembelajaran melalui daring Pak Bagas. Nah, pembelajaran daring ini gimana nih? Biasanya kita melakukan kegiatan webinar dengan mengundang para pendekar-pendekar di destinasi, baik itu desa wisata maupun juga di destinasi pada umumnya. Kemudian juga kita mengundang kementerian-kementerian seperti Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif, dan juga kita mengundang para pelaku usaha yang ada di destinasi untuk belajar gitu ya, terkait dengan bagaimana sih survive in a pandemic gitu. Kemudian juga keren tuh. ya, kemudian kita juga akan menyelenggarakan perkuliahan yang adaptasi kampus Merdeka Pak Bagas. Jadi mereka bisa langsung bekerja di site gitu ya, di fieldnya, di desa misalkan ataupun di destinasi, sambil mereka belajar gitu ya, kemudian sambil mereka mempelajari satu mata kuliah. Jadi sih sebetulnya banyak hal yang kita pelajari, termasuk kita akan membuat, waktu itu kita sempat membuat virtual tour gitu ya. Virtual tour itu dulu kan agak
pada saat awal-awal pandemi itu agak hits tuh virtual tour itu. Jadi itu juga belajar melalui web seminar seperti itu Pak Bagas. Jadi keren. bukan halangan juga pandemi ini menjadi berhenti gitu, walaupun pariwisata sempat drop, sempat off ya, mobilitas kita nggak bisa kemana-kemana, tapi kita masih punya cara dengan memanfaatkan media digital ini Pak Bagas. Jadi seperti itu sih kalau untuk UPW. Sip banget tuh. Jadi pandemi bukan jadi alasan kita sebenarnya untuk kita jadi makin nggak perform, jadi kita makin males gitu. Tapi pandemi justru sebenarnya malah mengencourage kita untuk lebih kreatif dan lebih inovatif. Nah ini yang udah dilakuin sama Politeknik Shahid. Nah guys, kalau tadi cerita UPW rupanya bisa belajar di site itu kan kayak open class berarti gitu ya Bu ya. Nah itu kan keren banget gitu loh. Kita nggak melulu ngadepin whiteboard gitu loh. Nah sementara kita punya kelas yang sangat terbuka, mereka langsung touch to destination gitu kan. Nah mereka langsung ada di situ, mereka bisa dapat atmosfer, ambience-nya. Karena gini Pak Bagas, kita kan teori ya, teori itu kan banyak Pak Bagas. Pembelajaran teori kadangkala itu punya gap gitu ya dengan yang kita hadapi di lapangan. Jadi ketika dia belajar di site, dia belajar langsung dengan kehidupan nyata, istilahnya kondisi real di lapangan itu seperti apa, itu akan lebih iya benar. Problem-problemnya juga pasti kan baru-baru gitu problemnya kan. Update jadinya dia. Wah ini keren banget nih. Nah kalau saya lihat juga katanya mau ada pembukaan prodi baru nih Bu, katanya prodi logistik nih. Nah kira-kira nih kenapa sih Shahid akhirnya jadi tertarik sama logistik gitu loh? Padahal kan selama ini Shahid ya dengan PW, dengan hotel gitu loh. Tahu-tahu jadi logistik nih kan gitu. Yang tadinya nggak pernah ke Priuk, akhirnya jadi sering ke Priuk nih nantinya nih kan gitu nih. Nah, lihat kapal. Nah, tadinya nggak pernah lihat kapal. Oh ada juga sih ya kapal pesiar ya. Kapal pesiar ya. Nah, ini apa nih yang jadi ketertarikan Shahid sehingga mau buka prodi logistik nih, gitu. Keren nih, keren. Kita di manajemen itu selalu melakukan riset Pak Bagas. Jadi riset terkait kondisi terkini dan juga untuk kedepannya tuh forecast kira-kira apa nih yang bakalan jadiin gitu ya. Which is kita kan melalui pandemi ini nih Pak Bagas. Selama pandemi ini kita melihat potensi pengiriman barang ya itu menjadi sangat besar gitu. Baik itu pengiriman barang yang besar maupun yang seperti perishable food gitu misalkan gitu ya, atau barang-barang yang mudah rusak. Tapi pastinya delivery ini menjadi primadona baru semenjak munculnya pandemi ini. Kalau kita lihat Pak, mobilitas daripada orang itu kan terhenti sejenak waktu itu. Nah akhirnya untuk barang-barang itu malah justru meningkat. Kebetulan saya waktu itu sempat baca laporan daripada di airport ya, di Angkasa Pura itu saya pernah baca itu peningkatan pengiriman barang logistik selama pandemi itu meningkat sekali. Nah saya berpikir wah ini kayaknya bisa satu peluang gitu ya, peluang baru untuk Poltek semakin bisa menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Jadi kami manajemen melakukan riset kemudian melihat peluang-peluang yang ada gitu ya, menganalisis kira-kira apa ya prodi baru yang mungkin bisa sustain ke depannya. Dan di era saat ini gitu ya. Iya, betul. Dan logistik lah itu menjadi salah satunya. Selain itu kita juga insya Allah nih Pak Bagas, mudah-mudahan Allah meridhoi gitu ya. Kalau untuk yang benar Allah ridho pasti ada Bu. Insya Allah. Jadi kita juga mau bikin ini untuk prodi DKV Pak, desain komunikasi visual. Karena tuh anak-anak banyak tuh yang seneng tuh. Betul, apalagi generasi sekarang ya Pak. Generasi sekarang kan bener-bener in touch terus gitu sama gadget gitu. Betul. Jadi memang itu menjadi bagian daripada pengembangan prodi selanjutnya di Poltek sih Pak. Wih keren. Iya. Nah guys, yang seneng sama, yang katanya seneng sama gadget, yang katanya seneng sama
banyak-banyak nih sekarang kan anak-anak pada Ya. nge-game nih. Nah, nge-game itu sebenarnya ya bagus juga sih untuk memacu otak segala macam. Tapi kenapa nggak kalau ada yang lebih bagus misalnya kayak DKV itu bisa kita bikin Betul. macem-macem barang, kita bisa bikin produk-produk kayak misalnya untuk packaging segala macam itu kan lagi tren sekarang. Tadi Bu Uci udah bilang sekarang pengiriman nih lagi tinggi, tapi emang bener sih. Coba kalau kita lihat hampir semua Shopee aja yang tadinya kosmetik akhirnya sekarang sampai ngerambah makanan. Betul, betul. Grab yang tadinya transportasi orang, barang, sekarang udah mulai ngerambah makanan juga. Betul. Nah, jadi sebenarnya ini linear banget nih gitu loh. Antara kita punya logistiknya, kita punya perusahaan antarnya, transportasinya kita tahu. Iya. Kita juga bisa bikin packagingnya untuk produk. Wah, itu solusi banget. Iya. Banyak orang bisa masak, tapi nggak banyak yang bisa ngebungkus. Betul, Nah, betul. akhirnya jadi nggak menarik. Betul. Sebenarnya kalau misalnya makanan nggak dibungkus sama daun bisa lebih laku, lebih mahal. Sebenarnya kalau kita jujur aja lah, KFC sama makanan Sabana apa sih bedanya? Misalnya kan gitu, beda tempat. Pengemasan itu menjadi sebuah apa ya? Iya. Strategi juga ya, Pak Bagas. Betul. Dan salah satu cara gimana orang bisa tertarik kan dengan Betul. gambar. Betul, Di kafe ini kan juga bukan terbatas hanya desain saja, tapi juga betul, bisa menunjang daripada betul. produk tadi, Betul. pemasaran produk dan lain-lain sih. Jadi kalau saya bilang DKV ini sebenarnya bisa lebih untuk mengangkat value dari barang yang kita jual gitu. Betul. Nah, guys, udah bicara produk-produk baru, udah bicara rencana pengembangan Poltek. Nah, ini sekarang nih kan mau wisuda nih kita nih Bu. Nah, sementara kita masih daring nih. Betul. Yang tadinya kita udah level 1, tapi di sisi lain juga ada berita ada peningkatan lagi katanya. COVID gitu. Nah, ini akhirnya apa nih langkah yang ditempuh sama Poltek nih untuk teman-teman yang wisudawan nih gitu. Oke. Jadi gini Pak Bagas, karena kami istilahnya masih melakukan pembatasan untuk mencegah terjadinya penularan COVID, sehingga wisuda kali ini kita masih adakan daring Pak. Gitu. Kemudian sebelum ada wisuda daring itu, kami akan melakukan kegiatan pelepasan wisudawan. Nah, pelepasan wisudawan itu akan diadakan coaching atau semacam motivasi dari alumni-alumni kita yang sudah sukses, baik itu di hotel maupun di tourism. Nah, itu juga insya Allah dilaksanakan daring. Jadi kami bekerja sama dengan alumni-alumni yang sukses ini. Jadi untuk semacam webinar gitu ya? Kita buka webinar gitu ya? Betul. Untuk memberikan informasi ataupun memberikan motivasi kepada para wisudawan bahwa pariwisata meskipun ada pandemi ini ya gitu, itu akan tetap insya Allah akan tetap menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Kenapa? Karena bukan lagi sebuah kebutuhan tersier, tapi pariwisata itu sebagai kebutuhan utama sekarang Pak Bagas. Kita kan butuh kebahagiaan, butuh kesenangan, dan pada dasarnya kita tuh makhluk bermain ya. Jadi homo ludens kalau kata filsafat, kalau kita lihat dari ilmu filsafat itu homo ludens itu makhluk bermain. Jadi kita tuh senang bermain, kita senang bersenang-senang. Jadi menjadi basic needs daripada wisata itu sendiri. Sehingga perlu adanya coaching atau istilahnya tuh motivasi bahwa kedepannya tuh bakalan tetap akan berpeluang atau berpotensi untuk pariwisata kita gitu sih. Oke.